Kerjasama antara Marvel dan Sony dikabarkan akan berakhir di film Spider-Man No Way Home. Sebelumnya ada sebuah masalah mengenai Spider-Man dari Tom Holland yang akan keluar dari MCU setelah Spider-Man Far From Home rilis. Namun akhirnya Marvel dan Sony pada 2 tahun lalu menandatangani kesepakatan yang membawa kembali Spider-Man Tom Holland untuk setidaknya ada di satu film MCU terakhir. Lewat trailer perdana Spider-Man No Way Home, ada sejumlah karakter lama manusia laba-laba yang kembali. Karakter lama khususnya para musuh Spider-Man di film terdahulu kembali lantaran terbukanya gerbang multiverse di No Way Home. Melihat adanya multiverse di film terbaru nanti, bisa jadi itu adalah sebuah gerbang menuju keluarnya Spider-Man dari MCU. Tom Holland sebagai aktor Spider-Man dianggap sebagai kunci bagi Marvel dan Sony untuk mencapai kesepakatan saat ini yang mencakup No Way Home dan crossover MCU di masa depan. Memiliki ide yang sangat bagus bagaimana kita dapat melakukan transisi menjadi Spider-Man tanpa MCU, kata Tom. Sony ingin membuat sesuatu yang istimewa dari Sony Spider-Man Universe yang baru, apalagi Venom, Let There Be Carnage bergabung di tahun-tahun mendatang dengan Morbius dan Kraven the Hunter. Kemudian rencana apapun yang dimiliki Sony untuk Peter Parker dalam 5 tahun ke depan, serta mendapatkan kontrak yang memungkinkan Sony bisa menjaga Spider-Man aman dari jangkauan Marvel dan Disney. Hanya masalah waktu sampai Spider-Man bergabung dengan semua wajah yang dikenal dari komik. Kemudian juga ada reboot No Way Home dengan banyak penjahat Sinister Six. Meskipun tidak mungkin untuk menarik kesimpulan apapun dari trailer pertama Spider-Man No Way Home, tapi perkataan dari Loki perlu diingat. Loki pernah menetapkan gagasan bahwa mengacaukan multiverse dapat meninggalkan konsekuensi yang buruk dan tidak dapat diubah. Lalu jika kembalinya Alfred Molina sebagai Dr. Octopus dan cameo Green Goblin berarti mantra misterius Doctor Strange pasti mengirimkan gelombang kejut ke dunia Spider-Man lama Tobey Maguire. Kemudian ada Electro James Fox yang mungkin menerima efek serupa pada The Amazing Spider-Man dari Andrew Garfield. Bahkan jika desas-desus yang menunjukkan Maguire dan Andrew Garfield akan mengulangi peran Spider-Man mereka ternyata salah. Judul Spider-Man No Way Home sendiri mengisyaratkan sesuatu yang bisa menjadi bab penutup Spider-Man di MCU. Kasus dari judul yang hanya merujuk pada Peter yang merasa tidak puas dengan hasil mantra Doctor Strange. Ada juga kemungkinan kecil bahwa Tom Holland Spider-Man akhirnya terjebak di dimensi lain dan bisa menciptakan Spider-Verse Sony tanpa embel-embel MCU. Bisa juga dengan adanya multiverse di Spider-Man No Way Home, Sony ingin membangkitkan Sinister Six dan membuat dunia baru. Jika Captain America Civil War mereboot Spider-Man, maka tujuan No Way Home dapat melakukan hal yang sama untuk Sinister Six. Lagi pula, film Sinister Six telah berada di radar Sony selama bertahun-tahun dan No Way Home terbukti menjadi cara terbaik untuk membangkitkan minat dengan plot Spider-Verse-nya. Ini juga bukan hanya tentang orang jahat karena Sony juga memiliki proyek lain yang sedang dikembangkan untuk karakter seperti Black Cat and Silver Sable atau Silver and Black, Silk, dan Nightwatch tercinta. Selama dekade terakhir dan bahkan lebih jauh ke masa lalu, Spider-Man secara konsisten disurvei sebagai pahlawan super paling terkenal di dunia, baik itu di Marvel atau DC. Suatu prestasi yang tidak terlalu mengejutkan mengingat Speedy selalu menjadi anak favorit Stan Lee dan betapa hebatnya Spider-Man di game yang ada di PlayStation. Daya tertarik massal semacam itu membuat hampir tidak mungkin Sony akan membiarkan Disney memiliki Spider-Man dalam koleksi Marvel mereka yang hampir lengkap. Tom Holland akan membuat setidaknya masih ada satu penampilan lagi di MCU sebagai Spider-Man. Namun penggemar harus melihat No Way Home sebagai kesempatan menghibur untuk melihat web swinger menyelamatkan dunia apapun itu bersama teman-temannya dari Marvel Studios. Teori kalau rumah yang tidak ditemukan Peter di film sebenarnya adalah milik Disney.